Cerita kali ini datang dari kisah nyata Devina Putri. Simak terus ceritanya. Perkenalkan, nama saya Devina, dan kali ini saya ingin menceritakan kejadian yang beberapa waktu lalu sempat saya alamin. Oh iya, saya bekerja sebagai seorang guru dan mengajar di salah satu sekolah bahasa Korea. Kebetulan hari itu, saya mendapatkan jadwal mengajar pukul 17.30 sore. Iya, bisa dibilang menjelang maghrib. Mungkin kalau kalian sudah pernah mendengar cerita saya yang sebelumnya, pasti kalian akrab dengan sebutan sandakala. Saya menyebut pergantian sore ke malam atau pergantian dunia mereka dengan dunia kita dengan sebutan sandakala. Awalnya memang sudah biasa jika saya mendapatkan jadwal mengajar sampai malam hari. Tapi berbeda untuk hari itu. Suasana yang saya rasakan agak sedikit creeping. Sebenarnya saya sudah terbiasa melihat mereka yang tidak kasat mata, dan bahkan terkadang berkomunikasi dengan mereka juga. Saya mendapatkan kelas paling pojok dan posisi kelas itu berdekatan dengan toilet. Di sekolah ini toiletnya ada 4, dan hanya satu toilet yang jarang dibuka pintunya atau bahkan dipakai. Setelah kelas berjalan sekitar 30 menitan, sambil saya menjelaskan materi di depan kelas, anehnya tiba-tiba saja pintu kelas seperti ada yang mengetok 3 kali. Spontan saya langsung melihat ke arah pintu, kemudian mengecek keluar. Saya buka pintunya, aneh tidak ada siapa-siapa di sana, bahkan sepi. Saya memperhatikan kelas lainnya, juga masih sibuk belajar. Melihat kejadian aneh itu, saya mencoba untuk berpikiran positif dan tidak menghiraukan, karena saya harus tetap profesional dan kembali lagi fokus untuk mengajar murid-murid. Tapi, mulai dari situ perasaan saya sudah mulai tidak enak. Selang 5 menit, pintu kembali ada yang mengetok 3 kali. Anehnya kali ini, lebih keras, ia kedengaran seperti orang sedang menggedor-gedor pintu. Buru-buru saya kembali mengecek keluar, dan kejadian itu mulai mengganggu para murid-murid yang ada di kelas. Saya membuka pintu itu kembali, lagi-lagi tidak ada siapa-siapa, suasana sepi. Di situ saya sudah mulai merasa ada yang tidak beres. Saya kembali ke kelas, menutup pintu. Ketika saya baru kembali ke kelas, beberapa menit kemudian pintu terbuka dengan sendiri. Padahal jelas-jelas saat saya masuk, pintu tertutup dengan rapat, tapi mendadak seperti ada orang yang membuka pintu. Kali ini saya sudah habis kesabaran, dan murid-murid juga sudah mulai ketakutan. Kemudian, saya bilang, "Sebentar ya, Miss, periksa dulu. Kalian jangan ada yang keluar kelas, tetap kerjakan tugas yang Miss berikan," kata saya kepada para murid-murid. Saya bisa mengontrol kemampuan saya untuk berkomunikasi dengan mereka yang tidak kasat mata. Saya bisa membuka dan menutup mata batin saya kapanpun. Tidak seperti dulu, yang setiap saat saya bisa melihat kemunculan mereka. Tapi untuk sekarang, jika ada hal yang mendesak, barulah saya membuka mata batin saya. Saya mulai memejamkan mata dan membuka mata saya perlahan-lahan. Dan di situ saya melihat dengan jelas, sosok kuntilanak posisinya tepat di depan saya. Jaraknya hanya beberapa meter. Dia diam berdiri, sesekali cekikikan dengan suara melengking. Saya membuka percakapan, "Assalamualaikum, kenapa kamu mengganggu saya?" Kuntilanak itu menjawab, "Kau seorang perempuan, aku tidak suka kamu di sini. Kamu siapa? Kenapa bisa melihat aku?" Kata kuntilanak itu. Saya menjawab, "Saya hanya bekerja di sini, saya seorang guru. Saya tidak ada maksud mengganggu kamu." Kuntilanak itu menjawab, "Tapi aku tidak suka ada kegiatan malam di sini. Mengganggu, jangan ada yang masuk ke rumahku." Kata kuntilanak itu, "Siapa yang masuk ke rumah kamu?" "Saya tidak pernah masuk ke sana." Tiba-tiba kuntilanak itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah toilet paling pojok. Dia menunjuk ke rumahnya. Kemudian kuntilanak itu kembali berbicara, "Temanmu yang masuk, kasih tahu dia, jangan ganggu rumahku." Kata kuntilanak itu. Saya menjawab, "Baik, nanti saya sampaikan ke temanku." Dia kembali menjawab, "Aku maafkan, tapi jangan diulangi lagi, karena temanmu masuk ke rumahku tidak permisi." Setelah itu, makhluk itu menghilang dari hadapanku. Setelah kelas selesai, saya langsung menyampaikan kepada teman saya, dan dia bilang, ternyata memang dia sempat memakai toilet itu dan tidak menyiram dengan bersih setelah memakainya. Dan juga, teman saya itu tidak tahu kalau toilet itu tidak pernah dipakai, walaupun pintunya memang sedikit susah untuk dibuka, tapi toilet ini memang sering dan rutin dibersihkan oleh petugas kebersihan sekolah. Teman saya itu memang karyawan baru di situ, jadi dia belum banyak tahu soal pojok yang ada di sekolah. Pesan saya buat kalian semua, apabila kamu baru datang ke suatu tempat,
Dimanapun itu, jangan lupa ucapkan salam, karena mereka akan menghargai kita. Jika kita menghargai mereka, percaya atau tidak, yaitu hak masing-masing. Tapi lebih baiknya adalah ucapkan salam, karena mereka selalu mengawasi kamu, tapi kamu tidak bisa melihat keberadaan mereka.